Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Adi Safaat dari Universitas Islam Malang, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Baiklah, di sini saya akan mereview buku karya Pak Hayat, dosen saya sendiri sebenarnya, yaitu tentang manajemen pelayanan publik. Nah, di setiap buku pasti memiliki covernya masing-masing kan. Di sini menurut saya cukup menarik sih. Dari cover kemudian kata-katanya kan. Di belakang buku di sini ada sedikit penjelasan yang ada di dalam buku ini sendiri atau isi buku ini sendiri. Kalau menurut saya sendiri sangat mudah untuk dipahami bagi para mahasiswa atau para birokrat yang ingin mengenal lebih jauh tentang apa itu pelayanan publik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa penjelasan yang ada di dalam buku Manajemen Pelayanan Publik karya Pak Hayat ini. Nah, buku ini sebenarnya cukup membantu bagi para mahasiswa, apalagi mahasiswa dengan prodi Ilmu Administrasi Publik. Nah, buku ini juga sangat berguna bagi para aparatur sipil negara lainnya yang di luar sana atau birokrat lainnya yang ingin mendalami dan mengerti tujuan dari pelayanan publik itu sendiri. Nah, buku ini mengupas secara komprehensif tentang bagaimana menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Oke, kita awali dengan bab pertama dulu. Yaitu di sini bab pertama ada pendahuluan, bab kedua konsep, fungsi dan tujuan, bab ketiga kinerja pelayanan publik, bab keempat sumber daya aparatur pelayanan publik, bab kelima reformasi birokrasi pelayanan publik, dan bab terakhir yaitu good governance. Nah, di sini sepertinya saya tidak bisa menjelaskan secara menyeluruh, tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan semampu saya. Nah, di setiap buku pasti memiliki bab pendahuluan. Di sini bab pendahuluannya itu ketika kita melakukan sesuatu itu harus dilandasi dengan cinta. Nah, cinta yang dimaksud dalam buku ini adalah cinta pemerintahan terhadap masyarakat dan masyarakat ke pemerintahan. Jadi ada suatu hubungan timbal balik antara pemerintahan dan juga masyarakat, atau biasa disebut dengan korelasi dan juga kohesi. Nah, jika pelayanan publik tidak berlandaskan dengan cinta, itu mungkin seperti para ASN atau pemerintahan yang sedang melayani masyarakat itu hanya mementingkan atau mengedepankan yang namanya nominal atau uang. Nah kan biasanya seperti kita menjadi pelayanan publik, ada saudara kita yang ingin kita layani, entah itu membuat KTP, SIM atau lain-lain dan sebagainya, seperti surat menyurat dan yang lainnya lah pokoknya. Nah, di sini kalau kita mengedepankan tentang uang dan juga keluarga kita atau kerabat dekat, itu sama saja masih menjadi penyakit dalam birokrasi, yaitu kolusi dan juga nepotisme. Nah, seperti itu. Jadi, jika kita tidak menjalani pelayanan publik dengan kata cinta, mungkin pelayanan publik di Indonesia tidak akan maju, masyarakat tidak akan puas, dan para aparatur sipil negara pun yang menjadi birokrat tidak akan mendapatkan esensi dari pekerjaannya itu sendiri. Sebenarnya menjadi pelayanan publik itu bukan hanya sekedar pekerjaan atau profesi, tapi pengabdian kepada bangsa dan negara, bukan atas nama uang, kerabat, atau apapun itu yang menguntungkan diri sendiri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 Ayat 1, bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian dipertegas lagi dalam ayat 7 bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau serta terukur. Nah, jadi untuk para kalian yang sekarang menjadi birokrat atau ASN atau orang yang melayani masyarakat lainnya atas perintah dari pemerintah, itu kalau kalian melakukan KKN, korupsi, nepotisme, Anda berarti pengkhianat negara, karena Anda sudah berjanji untuk melayani masyarakat yang ada di dalam negara ini sendiri, dan kemudian Anda melanggarnya. Nah, ini sebagai tamparan keras untuk para kalian yang masih berbuat kecurangan seperti ini. Anda adalah penyakit dalam birokrasi dan budaya kita di Indonesia, terutama pada era sekarang. Kalian semua harus mengertilah apa itu pelayanan publik, yang mengedepankan uang nggak akan dibawa mati. Yang penting itu kita, pengabdian kita terhadap negara, kemudian melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin. Jadi tolong untuk para kalian yang masih ragu untuk melakukan nepotisme atau kolusi atau korupsi di dalam pemerintahan, maka kalian harus membaca buku ini. Jika tidak, Anda tidak akan pernah maju dan Anda tidak akan pernah merasakan esensi dari pelayanan publik. Nah, jadi ini menurut saya menjadi tantangan bagi presiden kita untuk saat ini. Presiden bukan hanya mengeluarkan kata-kata bernawacita atau kerja, tetapi harus ada kejujuran dan ada transparansi di dalam pemerintahan dan juga melayani masyarakat. Jadi kalau kalian masih mengedepankan kerabat, saudara, dan uang-uang, itu berarti kalian itu masih menjadi penyakit di dalam birokrasi. Kan penyakit dalam birokrasi itu KKN itu, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Nah, jika kalian masih melakukan hal seperti itu, tidak ada kesetaraan sosial, maka akan timbulnya stratifikasi sosial atau sering disebut dengan kecemburuan sosial gitu. Ya, semisal saya sedikit berbagi pengalaman. Dulu pas sekitar tahun 2018 saya bikin KTP. Nah, saya dengan teman saya nih bikin KTP. Pak, ini saya mau bikin KTP, kita udah nyerahin data-data dan lain-lain. Nah, kan pada umumnya kata seorang aparatur sipil negara situ yang melayani katanya sekitar waktu 1 minggu. Tetapi teman saya hari itu langsung jadi. Itu karena yang pertama dia adalah saudara dekatnya, kemudian dia menggunakan uang. Kalau nggak salah kemarin dia memberikan informasi ke saya bahwa dia memberikan uang senilai 100.000 untuk membuat KTP sehari langsung jadi. Nah, itu saya merasa gimana ya, cemburu gitu kan. Kayak masa itu dikedepankan, padahal daftarnya bareng, bikinnya bareng, kok dia duluan gitu kan. Jadi saya memiliki rasa benci terhadap pelayanan publik yang sekarang. Jadi untuk para pemerintah, tolonglah untuk merubah para bawahan-bawahannya. Mungkin kalian para pemerintah yang atasan dana memiliki dua pilihan: merubah mindset dari para birokrat atau pelayanan publik sendiri, atau merubah orangnya gitu kan. Nah, jadi di sini untuk menciptakan good governance itu seharusnya pemerintahan harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya tanpa adanya KKN itu tersebut. Dan kemudian masyarakat harus menerima pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat itu. Jadi kan sama-sama saling menerima gitu kan. Jadi di situ akan tumbuhnya good governance, maka akan stabillah pelayanan publik di Indonesia yang sekarang ini. Nah, jadi untuk para kalian yang sekarang menjadi ASN atau menjadi pelayanan masyarakat atau pelayanan publik, atau mahasiswa semester 1 atau semester 2 yang mengambil jurusan ilmu administrasi negara atau ilmu administrasi bisnis, itu mungkin buku ini sangat bermanfaat bagi kalian semua, karena buku ini pasti akan membuka pikiran kalian untuk menjadi pengabdian diri sendiri kepada bangsa dan negara, agar budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme di dalam birokrasi ini putus rantainya, dimulai dari kita
generasi milenial, generasi muda. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dari buku ini tersebut. Nah, jika kalian ingin mempelajari manajemen pelayanan publik atau pelayanan publik, kalian bisa belajar sendiri atau membaca sendiri buku ini, dan kalian harus memahami apa inti dari buku ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian para ASN atau birokrat yang sedang melayani publik harus menyetarakan seluruh masyarakat, karena masyarakat adalah manusia dan manusia layak untuk dilayani dan mendapatkan hak asasinya.